Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida, NIM 859421133, Prodi PG PAUD. Baik, untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Filsafat Ilmu, hari ini saya akan menjelaskan tugas 3, yaitu nomor 1, makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam dinamika sistem instruksional, kata pilar tidak sekedar merujuk pada elemen arsitektural statistik, melainkan representasi dari fondasi konseptual dan struktural yang menopang seluruh ekosistem pembelajaran. Pilar pendidikan berfungsi sebagai berikut. 1. Stabilisator, yaitu menjaga arah kebijakan pendidikan agar tidak mudah goyah oleh pergantian rezim atau tren sesaat. Yang kedua, artikulator nilai, yaitu mentransformasikan filosofi abstrak menjadi metodologi praktis di dalam kelas. Ketiga, integrator, yaitu menyelaraskan perkembangan kognitif atau intelek, efektif atau karakter, dan fisikomotorik atau keterampilan peserta didik. Tanpa pilar yang kokoh, sistem pendidikan akan kehilangan orientasi, menghasilkan lulusan yang mudah unggul secara akademis namun rapuh secara moral dan gagap sosial. Yang nomor kedua, yaitu trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip krusial yang menempatkan pendidikan bukan sebagai penguasa kelas, melainkan sebagai fasilitator tumbuh kembangnya kodrat alamiah anak, yaitu Ingarso sung tulodo, di depan menjadi teladan. Guru adalah refleksi hidup dari nilai-nilai yang diajarkan. Setiap tindakan, tutur kata, dan integritas profesional guru akan diserap langsung oleh peserta didik. Yang kedua, Ing Madia Mangun Karso, di tengah membangun semangat atau kemauan. Pendidik memposisikan diri sebagai mitra dialog. Guru menciptakan ruang kolaboratif yang menstimulasi rasa ingin tahu dan memicu motivasi internal atau intrinsic motivation siswa. Yang ketiga, Tut Uri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Pendidik memberikan otonomi dan kepercayaan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi potensi mereka sambil tetap mengamati dan siap mengarahkan jika anak melenceng dari jalur keselamatan budi pekerti. Baik, nomor 3, analisis referensi dan tantangan di era digital. Trilogi ini mengalami pergeseran paradigma yang masif ketika dihadapkan pada realita digital atau AI, Learning Management System, dan media sosial. Analisis kontekstualnya, prinsip KHD, Ingarso, relevansinya era digital, guru harus menjadi teladan dalam literasi digital dan cyber ethics atau etika berinternet. Tantangan aktualnya, jejak digital, guru dipantau siswa. Banyaknya distorsi informasi atau hoax membuat keteladanan dalam memvalidasi dan menjadi krusial. Contoh realnya atau solusi, guru tidak hanya melarang penggunaan IA seperti GPT, tetapi mencontohkan cara menggunakan IA secara etis atau riset bukan untuk plagiasi. Yang kedua, Imadia, revalensinya di era digital, pembelajaran Pembelajaran daring menuntut guru membangun engagement atau keteriakan di ruang virtual agar siswa tidak pasif.
Zoom, fatigue, dan rendahnya atensi span siswa belajar rumah. Contoh realnya, Fielded Classroom atau perkembangan berbasis proyek menggunakan platform kolaboratif seperti Miro atau Padlet untuk cukup di ide bersama. Menurut Tut Wuri Handayani, memberikan kemerdekaan belajar atau self-directed e-learning, memanfaatkan sumber belajar digital yang terbatas. Siswa rentan terseret dalam algoritma adiktif media sosial, cyberbullying, atau paparan konten negatif akibat kontrol. Contoh realnya, guru berperan sebagai kurator konten, siswa dibebaskan memilih format tugas atau video seperti TikTok, edukatif, podcast atau Asian blog sesuai minat mereka, namun dengan rubrik penilaian yang ketat. Baik, yang keempat, refleksi singkat yang tidak hanya menjelaskan konsep. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan nasional saat ini kerap terjadi pada dua kutub masalah, krisis karakter atau maraknya perundungan atau bullying digital, dan tawuran serta kesenjangan kualitas akibat disrupsi teknologi. Trilogi Ki Hajar Dewantara adalah jawaban fundamental untuk keluar dari jebakan tersebut. 1. Menggeser paradigma mengajar menjadi menuntun. Pendidikan kita seringkali terjadi fokus pada hafalan demi mengejar nilai kuantitatif. Prinsip Tut Wuri Handayani mendesak sistem kita untuk memprioritaskan proses pembentukan daya kritis agar anak-anak tidak menjadi robot di era digital atau di era otomatisasi. Yang ketiga, restorasi karakter lewat keteladanan aktif. Krisis moral di ruang digital tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah jam pelajaran teori agama atau Pancasila. Ingaro Sungtulodo menuntut perbaikan kualitas dan kesejahteraan guru agar mereka mampu mengaktualisasikan diri sebagai teladan moral yang nyata bagi siswa, baik di dunia nyata maupun di ruang siber. Kesimpulan, teknologi digital hanyalah alat atau tools, sedangkan esensi dari pendidikan tetaplah sentuhan kemanusiaan, human touch. Trilogi Ki Hajar Dewantara memastikan bahwa sedigital apapun ruang kelas, orientasi utamanya tetaplah memanusiakan manusia. Baik, itulah penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.